Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Markus 9 ayat yang ke-33 sampai dengan 37. Markus 9 ayat yang ke-33 sampai dengan 37 dengan judul perikop, siapa yang terbesar di antara para murid? Begini firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama aku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan, mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Sekali lagi, shalom untuk kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan tentunya di hari Minggu ini. Tema kita pada hari Minggu ini mengangkat sebuah tema, yaitu menjadi yang terbesar. Sekali lagi, menjadi yang terbesar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang menjadi yang terbesar, bagaimana kalau kita membicarakannya dari perlahan begitu? Jadi, berbicara tentang terbesar, tentu pasti ada yang juga terkecil. Nah, kalau kita ibaratkan hewan apa yang terbesar? Kalau menurut saya, hewan terbesar itu adalah gajah. Dia besar, perutnya besar, dan tubuhnya betul-betul besar begitu. Dan hewan yang terkecil itu adalah semut, kalau menurut saya, karena semut itu kecil banget gitu. Jadi kalau menurut saya, hewan yang terbesar itu adalah gajah, dan hewan yang terkecil itu adalah semut. Nah, tetapi kita bukan berbicara tentang hewan di sini, tetapi kita berbicara bagaimana para murid, mereka itu terus bertengkar di sepanjang jalan ketika mereka mau tiba di Kapernaum. Jadi sebelum mereka tiba di Kapernaum, mereka di perjalanan, mereka bertengkar satu sama lain. Aku yang terbesar, aku yang terbesar, aku yang terbesar, kata dari ke-12 murid ini. Seperti yang kita tahu bahwasanya nama-nama murid Tuhan yang paling terkenal yang mungkin kita bisa dengar adalah seperti Petrus, Yudas, dan sebagainya, Yohanes begitu ya kan. Tetapi apakah mereka yang terbesar? Nah, untuk itu kita akan menggali bagaimana sih, kenapa sih mereka bertengkar, hanya untuk memikirkan dan juga menemukan jawaban siapa sih yang terbesar di antara para murid begitu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, konflik juga terkadang memang di dalam dunia ini, di dalam politik pemerintahan, pasti banyak sekali orang-orang ingin merebut kekuasaan begitu, ingin merebut yang namanya pemerintahan yang ingin dia kuasai. Jadi dia ingin merebut kekuasaan supaya dia menjadi orang yang terbesar di sana. Nah, dalam politik pemerintahan sendiri pasti ada orang tertinggi, orang kedua, wakil. Tentu orang terbesar pasti ada wakilnya sendiri, dan juga para anggota jajarannya. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang dunia saat ini, pasti banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi orang yang terbesar, baik itu di dalam perusahaan, dalam masyarakat, dalam sekolah, dalam kampus, dan sebagainya. Mereka berlomba-lomba, mereka melontarkan visi misinya agar mereka terpilih menjadi orang yang terbesar nantinya di dalam suatu institusi. Lantas, apakah diri kita adalah orang yang terbesar menurut Tuhan Yesus? Nah, dalam pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini, itu tadi kita berbicara tentang siapa sih sebenarnya dan siapa yang sebenarnya murid terbesar di antara ke-12 murid Tuhan. Untuk menemukan jawabannya, Tuhan tidak menemukan jawaban yang pasti di dalam Alkitab kita saat ini yang kita bahas melalui
Markus 9 ayat 33-37 ini, Tuhan tidak menyebutkan salah satu muridnya yang terbesar di antara yang ada di 12 muridnya. Tetapi Tuhan mengibaratkan seperti begini. Di dalam ayat yang ke-35, Tuhan berkata, Tuhan duduk dan memanggil ke-12 muridnya. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Nah, jadi apa maksudnya? Jadi maksud Tuhan di dalam ayat 35 ini, siapakah yang terdahulu, dia akan menjadi yang terakhir juga. Jadi diibaratkan begini. Banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba, kayak seperti melamar. Pasti mereka kan ingin melamar suatu pekerjaan. Suatu perusahaan membuka lowongan pekerjaan. Pasti di mana-mana orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terdahulu supaya dia lebih cepat diwawancarai. Begitu. Nah, tetapi kalau kita bisa melihat dengan secara jelas apa yang dimaksudkan oleh Tuhan begini. Meskipun kita terdahulu untuk mencapai suatu tujuan kita, untuk menggapai impian kita pasti akan di belakang juga begitu. Karena begini, ibaratkan kata seperti yang tadi saya katakan, dia datang awal. Nah, ketika semua sudah selesai diwawancarai oleh suatu perusahaan, pasti perusahaan itu akan membacakan satu persatu begitu. Tidak tahu lagi mana yang terdahulu, mana yang terakhir dan sebagainya. Karena melalui surat-surat yang sudah dikasih itu sudah tercampur aduk. Yang memiliki perusahaan itu tidak tahu apakah orang ini tadi duluan atau tidak. Nah, itulah yang diibaratkan Tuhan. Jadi untuk apa gunanya terdahulu sedangkan nanti pada akhirnya juga terakhir juga dipanggil atau menjadi yang terakhir. Gitu. Jadi sama seperti pelayan-pelayan yang ada di sekitar kita. Itulah ada satu kata yang mengibaratkan bagaimana kalau kita, meskipun kita terdahulu di depan, pasti akhirnya juga nanti akan terakhir di kemudian begitu dari semuanya. Jadi dalam ayat 35 ini menggambarkan dari yang terbesar menjadi yang terkecil begitu. Nah, lalu di ayat 36 dikatakan Tuhan, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan mereka menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, disambung ayat 37, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Nah, jadi di dalam ayat 37 ini ada 2 poin. Yang pertama, dari 37a dikatakan Tuhan, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, jadi dalam 37a ini Tuhan mengibaratkan seorang anak kecil. Jadi ketika Tuhan memeluk anak ini, dan 37a ayat 37a mengatakan sekali lagi, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi seorang anak ini diibaratkan seperti orang yang mau datang menyambut Tuhan. Jadi orang yang datang untuk mendengarkan firman Tuhan, dia pasti akan menyambut Tuhan. Karena Tuhan adalah yang terbesar kalau menurut 37a. Tetapi kalau 37b mengatakan, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Nah, kata dia di sini bukan merujuk kepada Tuhan sendiri, tetapi kata dia di sini adalah Allah Bapa di sorga. Jadi Allah Bapa di sorga mengutus Tuhan untuk menjadikan dunia ini, menjadikan manusia ini tetap di dalam tangan kasih Tuhan. Jadi dari 2 poin ini, manakah yang kau mau lakukan? Apakah dengan cara menyambut seperti yang anak yang Tuhan datangkan atau Tuhan tempatkan di tengah-tengah mereka adalah seorang anak, atau yang kedua, menyambut Tuhan tetapi bukan Tuhan yang disambut, melainkan Allah Bapa yang mengutus Tuhan untuk menyambut mereka. Mari kita pilih. Dan dari 2 hal poin ini, mari kita berefleksi. Apakah di antara para murid-murid ini, apakah mereka memilih poin A atau poin B? Tetapi yang sesungguhnya yang terjadi adalah, meskipun mereka melakukan seperti itu, tetap Tuhanlah yang terbesar di antara mereka. Untuk apa gunanya bertengkar di antara para murid? Untuk apa berkelahi di antara para murid? Untuk apa
bertengkar dan berkelahi untuk membahas aku yang terbesar, kau yang terkecil, aku yang terbesar, kau yang terkecil. Tidak ada sama sekali. Karena selagi ada yang terbesar itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus, para murid itu adalah murid ajaran-ajaran Tuhan. Jadi dari yang terbesar, seorang Tuhan Yesus sendiri memberitakan kabar baik, memberikan pengajaran kepada anak-anak muridnya itu, karena Tuhanlah yang terbesar, bukan para murid. Jadi para murid itu adalah seorang anak-anak atau orang-orang yang diutus Tuhan untuk dijadikan Tuhan sebagai murid, bukan menjadikan yang terbesar. Makanya konteksnya itu adalah ketika Tuhan memanggil atau memilih ke-12 murid-murid itu, mereka dijadikan ada yang seperti yang awalnya, dari awalnya penjala ikan menjadi penjala manusia dan segala macamnya. Jadi mereka itu tidak terbesar, melainkan Tuhanlah yang terbesar. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita yang terbesar, bukan para murid. Meskipun mereka bertengkar dan berkelahi, tidak ada gunanya untuk membahas itu. Tetapi yang terbesar, sekali lagi saya katakan, Tuhanlah yang terbesar di antara para mereka. Karena dari Tuhanlah sumber kekuatan mereka, sumber hikmat, sumber berkat. Pengajaran yang murni itu hanya daripada Tuhan, bukan daripada murid-murid Tuhan sendiri. Jadi Tuhan memberikan kabar baik kepada para murid. Kabar baik itu murid-murid sebarkan, luaskan kepada dunia ini. Jadi mereka bertugas untuk menjadi wakil Tuhan di dunia, untuk menyebarkan kabar baik dari yang terbesar, yaitu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kan melalui Yohanes 3 ayat 16 ditekankan bahwasanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, untuk itu, saudara terkasih, di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini menjadi penekanan kita yang terutama, bahwa yang terbesar itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Bapa mengutus Tuhan untuk menyelamatkan dunia, untuk membebaskan manusia daripada dosa, untuk menjadikan diri kita sebagai makhluk yang benar-benar berciri dan juga segambar serupa terhadap Tuhan kita sendiri. Dan untuk itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan lagi kita memperdebatkan siapa yang terbesar di antara para murid, siapa yang terbesar di antara manusia. Tetapi kita percayalah, kita ini adalah manusia yang diciptakan Tuhan dengan begitu sempurna, dengan begitu baik. Karena Tuhan adalah orang yang atau Allah yang terbesar yang ada di muka bumi ini. Dan sepatutnya orang yang atau siapa yang terbesar itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus, kita sendiri, dan Allah sendirilah, Tuhan kita sendirilah yang patut kita sembah dan yang patut kita sembah dan juga kita puji terus, agar kedatangan Tuhan nanti kedua kalinya, Tuhan akan menyelamatkan kita dan Tuhan membebaskan kita daripada dosa. Dan untuk itu, mari saya mengajak kepada kita semua, mari, sekali lagi saya katakan, tidak ada yang terbesar di antara para manusia, tidak ada yang terbesar di antara para murid, karena yang terbesar itu adalah Tuhan kita yang ada di atas. Semoga pemberitaan firman Tuhan ini berguna dan menjadi bermanfaat bagi kita semua, dan menyadarkan kita bahwasanya Tuhanlah adalah yang terbesar di antara para raja, di antara para murid, di antara para manusia. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.